Baik pemirsa, kita jumpa lagi di podcast Media Delegasi. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua Komnas Perlindungan Anak, Bangda Aris Mardika Sirait. Selamat datang di Medan, Bang. Selamat Terima kasih di kantor Media Delegasi. Terima kasih. Tapi Bang, tadi kita langsung aja ya Bang ya. Tadi kita kan sudah mengikuti juga perjalanan Abang dalam hal penanganan kasus Kaisar di sekolah Nathan Green School. Jadi tadi kita sudah melihat titik terang tentang nasib khususnya pendidikan Kaisar. Bagaimana pandangan Abang lah dalam hal kasus Kaisar ini? Iya, yang pertama tentu sangat diapresiasi ya, karena sumber masalah itu tadi disepakati untuk dinyatakan batal demi hukum. Apa itu? Surat-surat yang membuat Kaisar kehilangan hak atas pendidikannya. Nah, itu tadi disepakati karena itulah sumber masalah dari peristiwa yang terjadi pada Maret tahun 2019, lalu kemudian itu menjadi masalah yang membuat hak anak atas pendidikan dalam hal ini Kaisar itu hilang. Jadi satu kegembiraan dari 2 kali proses pertemuan. Ya, pertemuan pertama itu hanya sekedar untuk silaturahmi, untuk menentukan waktu. Tapi tadi baik itu pihak keluarga maupun pihak yayasan sekolah di mana Kaisar itu menempuh pendidikannya, disepakati bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh yayasan itu dinyatakan batal demi hukum. Lalu kedua, berita menggembirakan juga ada satu permulaan awal dari follow up dari pembatalan hukum itu, maka tidak lagi ada persyaratan-persyaratan untuk mengundurkan diri bagi Kaisar sebagai persyaratan untuk pindah sekolah dari situ. Nah, tadi disepakati bukan pengunduran diri, tetapi permohonan dan permintaan pihak yayasan untuk menyiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Kaisar memilih pendidikannya di luar dari mana dia sekolah selama ini, tetapi dia akan mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan di luar itu. Jadi permohonannya itu adalah permohonan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan. Tetapi tadi disepakati bukan mengundurkan diri, tetapi permohonan meminta semua dokumen-dokumen supaya Kaisar itu bisa memilih sekolah di luar sekolah yang sekarang. Itu perkembangan baru. Karena perkembangan yang pertama itu harus ada syarat mengundurkan diri waktu itu, ya. Nah, tetapi karena batalnya surat-surat yang dikeluarkan yayasan itu, otomatis dia ada lagi persyaratan yang menyebutkan mengundurkan diri. Tetapi persyaratan hanya permohonan mengumpulkan atau memberikan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Kaisar itu bisa memilih sekolah di luar sekolah yang ada. Dan yang ketiga, saya kira tadi itu juga disepakati semua dokumen-dokumen termasuk pembiayaan, seragam dan urusan bagaimana dia terdaftar atau tidak terdaftar lagi di situ, urusan ke Dinas Pendidikan itu tanggung jawab dari pihak sekolah. Saya kira itu sesuatu kemajuan demi kepentingan anak-anak. Yang penting mereka mengakui kesalahan terhadap surat itu. Surat itu kan ada 4 itu. Itu dalam kerangka mempersalahkan Kaisar sebenarnya dengan keluarga itu, tapi itu dicabut. Itu artinya apa? Bahwa posisinya adalah win-win solution. Ya. Jadi artinya bisa dianggap sebagai bagian solusi yang terbaik. Itu yang terjadi tadi perkembangannya. Mudah-mudahan keluarga ini dengan lapang dada bisa menerima itu, dan saya katakan kepada kepala sekolah tadi, secepatnya kalau itu surat sudah dibuat akan dibuat disiapkan semua dokumen. Artinya Komnas PA tetap melakukan pengawasan terhadap kasus ini sampai benar-benar si Kaisar ini bersekolah di sekolah yang baru. Saya kira itulah tugas kita. Jadi tidak hanya sekedar tadi hanya mediasi seperti itu, tapi follow up yang tidak ada. Nah, tentu kita akan minta kepada keluarga kalau misalnya sudah memindahkan di sekolah yang dipilih oleh Kaisar dan keluarga, tentu wajib diberitahukan kepada kami. Dalam hal ini kami ada OK di sini sebagai perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Kota Medan gitu. Jadi ada follow up, jadi ada monitor dan seterusnya. Jadi Komnas Perlindungan Anak tidak
tidak hanya sekedar untuk memediasi seperti apa yang sedang terjadi tadi. Oke Bang, tadi kan kita berbicara mengenai sekolah lanjutan Kaisar. Sementara tadi kan dari pernyataan pihak Ibunda Kaisar ada kasus lain yang awal dari persoalan ini bergulir gitu, di mana awalnya Kaisar menurut pihak orang tua dipulangkan dari sekolah dalam keadaan cedera gitu kan. Yang notabene menurut pengakuan pihak sekolah itu karena perkelahian sesama temannya gitu. Padahal di jam pelajaran. Artinya dalam hal ini Bang, apalah pandangan Komnas Perlindungan Anak? Artinya kalau kita bicara ada kelalaian dari pihak sekolah dalam melakukan pengawasan. Iya, jadi ada dua hal penting ya. Iya. Tadi satu hal penting tentang hak. Tadi kan saya bicara tadi soal apa yang sedang terjadi di sekolah ini berdampak ke hak anak terlanggar. Iya, nah itu kan. Nah satu sisi sudah selesai toh. Iya. Bagaimana tadi itu disepakati bahwa tidak ada lagi istilah untuk mengundurkan diri supaya tidak dianggap bahwa Kaisar itu yang salah. Nah, itu selesai. Ya, tapi yang belum selesai adalah yang saya sampaikan tadi dari peristiwa ini, karena tadi saya sampaikan juga secara tegas bahwa sejak 22 Maret itu ada peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, tetapi ada kelalaian di situ karena sejak 22 Maret itu bahwa terduga pelaku sesama peserta didik itu sebenarnya sudah dihukum. Itu berarti ada pengakuan bahwa pelaku itu bersalah. Dihukum dalam arti apa? Tidak diskorsing seminggu pada saat itu. Itu kan berarti pihak sekolah mengakui bahwa ada pelaku yang salah. Iya, dan itu sudah diberikan konsekuensi. Tapi kan problemnya kenapa itu di November itu jadi dipersoalkan kembali, lalu kemudian Kaisar yang dipersalahkan dan harus diminta dengan surat tadi itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri, betul. Nah, kan gitu tadi. Iya. Nah, peristiwa itu saya katakan tadi bahwa harus ada pembenahan supaya sekolah itu tidak melakukan kekerasan lagi karena itu terjadi dalam lingkungan sekolah. Dan itu diakui oleh kepala sekolah bahwa pernah terjadi itu dan itu mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Itu yang saya sampaikan. Jadi dua hal. Jadi jangan sampai sekolah itu membiarkan terjadinya kekerasan. Karena apa? Karena Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa lingkungan sekolah itu harus menjadi zona anti kekerasan. Tidak boleh gitu. Nah itu ternyata sebenarnya sudah diakui oleh si pelaku itu dan diberikan konsekuensi oleh sekolah sebenarnya. Tapi persoalan dari pertanyaan besar mengapa di 14 November itu keluar surat itu. Iya betul. Yang menyatakan bahwa seolah-olah yang korban itu menjadi pelaku. Nah itu sudah disepakati tadi. Mudah-mudahan atas kehadiran Komnas Perlindungan Anak tidak terjadi di sana lagi. Kalau ibunya merasa tidak puas terhadap peristiwa yang terjadi pada 22 Maret dan kemudian terjadi lagi seolah-olah mempersalahkan Kaisar pada November 2019, saya kira ini patut saja orang tua emosional terhadap itu. Saya saja mungkin juga patut melakukan itu, tapi persoalannya adalah dua hal itu harus diselesaikan demi kepentingan anak. Jangan demi kepentingan orang tua. Itu yang mau saya batasi. Kehadiran Komnas Perlindungan Anak di sekolah itu dalam peristiwa itu demi kepentingan anak itu. Bahwa ada persoalan antara yayasan dengan orang tua itu urusan orang dewasa. Oh, saya tidak masuk domain itu. Tapi tugas dan fungsi saya dua hal itu ya. Kita akan lihat satu supaya sekolah itu dengan menggunakan atau momentum kasusnya Kaisar itu menjadi perubahan di dalam lingkungan sekolah supaya tidak terjadi peristiwa yang sama. Nah, kemudian tentu tidak boleh anak kehilangan hak atas pendidikan khususnya Kaisar atas kelalaian dari pihak sekolah dan perselisihan antara orang tua dengan sekolah gitu. Bang, tadi kami juga dapat info dari pihak orang tua bahwasanya besok itu akan ada persidangan terkait juga kasus ini. Nah, bagaimana seandainya nanti ke depan Komnas Perlindungan Anak itu diminta sebagai saksi ahli, Bang? Saya kira saya tidak akan pernah menolak itu karena demi kepentingan
terbaik anak-anak Indonesia secara khusus dalam kasus ini kepentingan hak dasar pendidikan dari Kaisar. Jadi kalau saya diminta oleh keluarga, diminta oleh pihak yang manapun sebagai saksi, itu artinya kan untuk menjelaskan duduk persoalan supaya hak anak itu tidak terlanggar. Artinya fungsi kita di sini memprioritaskan hak anak, Bang ya. Itu hak anak itu pun hak atas pendidikan, karena pasti dia akan berpengaruh dengan hak-hak lain. Ketika hak anak atas pendidikan terlanggar, maka hak bermainnya, hak berekreasi, hak untuk berinteraksi dengan temannya itu kan hilang. Nah, itu berdampak seperti itu. Jangan dikira hanya hak atas pendidikan saja, tapi dia berpengaruh itu. Itulah kehadiran Komnas, karena pasti akan berpengaruh. Tidak lagi bisa berinteraksi dengan teman-temannya, tidak lagi bisa mengimplementasi hak bermainnya, karena dunia anak kan dunia bermain. Nah, itu otomatis hilang karena sudah tidak lagi bisa berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah itu kan gitu. Maka diperlukan dia harus kembali lagi di komunitas sekolah, karena dunia anak selain dunia bermain, dia dunianya juga adalah sekolah. Nah, sekarang kan hilang. Apalagi sekarang ini pemerintah dengan tatap mukanya aja membatalkan atau tidak menjalankan pendidikan tatap muka aja, anak-anak sudah stres sekarang ini. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa anak itu punya hak untuk bermain dan berinteraksi kepada teman sebayanya di samping dia di dalam keluarga. Itu loh yang harus dipikirkan pihak yayasan, itu loh yang harus dipikirkan oleh orang tua juga. Tidak bisa serta-merta hanya kemauan orang tua, tidak serta-merta otoritas seolah-olah punya otoritas pihak yayasan dengan mengabaikan hak anak atas pendidikan, karena berpengaruh dengan hak-hak lain gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam persidangan nanti bahwa kita akan diminta saksi ahli, saya akan menjelaskan secara detail demi kepentingan terbaik anak itu, gitu. Demi kepentingan terbaik dari Kaisar. Jadi bukan orang tuanya. Peristiwa itu saya nggak tahu, keluarga ini juga saya nggak kenal. Tapi ketika perwakilan kami seperti Oka menyampaikan itu, ya kita berikan sesuai dengan kewenangan kita, gitu loh. Tadi kan Abang ada menyinggung bahwasanya sekolah itu merupakan zona hijau, zona perlindungan terhadap anak. Tapi kan kasus ini juga terjadi karena adanya tindak kekerasan. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada nggak sanksinya, Bang? Oh iya, jadi gini. Jadi di pasal 54 dari Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 nomor 2002 tentang perlindungan anak, di pasal 54 itu menyatakan setiap sekolah wajib hukumnya menjadikan zona anti kekerasan. Baik itu dilakukan oleh peserta didik, baik itu dilakukan oleh pengelola sekolah, guru, dan penjaga sekolah. Misalnya orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah itu harus betul-betul tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Bahkan sampai peserta didik sama-sama peserta didik. Nah, Kaisar dengan temannya itu kan satu sekolah dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, atas dasar itulah bahwa tidak boleh pihak pengelola sekolah atau pemilik sekolah untuk cuci tangan terhadap itu. Tidak, dia harus bertanggung jawab. Maka disitulah kehadiran saya itu dalam peristiwa di Maret 2019 yang terjadi antara peserta didik, dan itu dinyatakan oleh pihak sekolah bahwa konsekuensinya bahwa si pelaku sudah diberikan sanksi skorsing. Itu berarti terjadi di situ. Nah, kalau itu ada syaratnya, kalau itu sampai melukai, sampai cacat, sampai dibuktikan secara hukum bahwa itu adalah artinya dipisum juga mengakibatkan memar dan sebagainya, itu dapat dipidana 5 tahun penjara karena itu bentuk kekerasan. Yang dipidana siapanya nih, Bang? Si pelaku. Jadi pihak sekolahnya tidak? Si pelaku kena juga kan gitu ya. Kalau misalnya orang dewasa, anak-anak pun dikenakan tidak pidana, tetapi tidak seperti hukuman orang dewasa. Dia kalau misalnya di bawah 12 tahun, dia hanya dikembalikan pada orang tua. Nah, itu. Tetapi kalau orang dewasa, kalau orang gurunya, itu pidana, bisa 5 tahun gitu loh. Nah, sanksi kepada pihak sekolah yang lalai, masuk kepada lalai karena terjadi kekerasan di lingkungan di situ. Seharusnya kan menjadi zona anti kekerasan. Jadi dikenakan pasal lalai. Gurunya kalau melakukan kekerasan pidana. Peserta didik sama-sama itu bisa juga dikenakan sanksi, tetapi sanksinya dikembalikan kepada orang tua, tidak sama seperti sanksi yang sanksi hukum terhadap pelaku orang dewasa. Gitu. Oh, gitu, Bang ya. Iya.
Apakah ada Bang dari hasil mediasi antara pihak abang sama pihak orang tua Kaisar, pihak-pihak lain mengarahkan ke kasus untuk fokus kepada sekolahnya? Iya, jadi kita kan lebih mengedepankan kepentingan hak atas pendidikan Kaisar itu supaya tidak terlanggar. Itulah dasar pemikiran kita. Kalau ada konflik misalnya yang terjadi antara yayasan dengan pihak keluarga, itu bukan domainnya Komnas Perlindungan Anak. Tetapi jangan sampai peristiwa itu justru mengorbankan hak anak atas pendidikan, dalam hal ini Kaisar. Disitulah poinnya, gitu ya. Maka saya baca dokumen-dokumen yang justru menyalahkan Kaisar itu, harus itu diselesaikan. Nah, tadi disepakati itu otomatis dicabut ya, dan batal demi hukum. Itu artinya sumber masalah itu sudah dinyatakan oleh pihak keluarga selesai, karena itu sumbernya, karena ada harus persyaratan yang di situ. Jadi saya kira nanti saya akan tetap monitoring, baik itu kalau ada gugatan-gugatan yang lain sampai anak itu nanti bisa mendapatkan dokumen itu, terus kemudian ada sekolah yang sudah menerima dan sebagainya, itu akan menjadi prioritas pemantauan kita. Tentu Pak Oka nanti dengan kawan-kawan di sini akan bisa melakukan monitoring dan membuat laporan itu. Oke Bang Oka, ini kan sampai kemarin sebelum hari ini gitu. Apakah kita dari Komnas Perlindungan Anak Sumatera Utara itu sudah membuat rekomendasi kepada pihak-pihak terkait kasus Kaisar yang di sekolah Green School ini? Kalau sampai hari ini artinya kita masih tetap pada fokus bagaimana haknya si Kaisar supaya bisa dicapai. Oh itu Bang ya. Jadi kami sendiri Komnas Anak tetap menginformasikan pada pihak sekolah langsung. Hak anak di sini jangan sampai terlalaikan. Iya. Kenapa? Karena adanya ibu masing-masing pihak sekolah, pihak keluarga juga, sehingga korbannya juga tetap jadi si anak. Iya. Jadi harapan kita fokus sama ketua di sini, sama Pak Tum, bagaimana nanti ke depan si Kaisar ini bisa sekolah. Karena kita dengar ada pihak sekolah mengatakan tidak bisa diterima sekolah yang lain, tidak boleh. Itu jelas melanggar hak anak untuk pendidikan. Jadi dari sini tadi sudah didapat kesimpulan dan solusi. Kita datang ke sekolah untuk mencari solusi. Alhamdulillah tadi kita sudah sepakat dengan pihak sekolah bahwa pihak sekolah dengan permohonan untuk memberikan dapodik kepada Kaisar dari orang tua, maka sekolah akan mengeluarkan dapodik tersebut dan pihak sekolah akan langsung meneruskannya sampai di mana Kaisar bersekolah. Dan tidak sampai di situ, kita dari Komnas Anak kita akan terus pantau. Pesan dari ketum tadi kita akan laksanakan, kita akan pantau, kita pastikan Kaisar dapat hak mendapat pendidikan. Iya. Itu mendapatkan pendidikan kan ada juga persoalan baru gitu. Artinya di sini kan dia sudah hampir 1 tahun lebih tidak belajar lah. Apakah dia nanti pindah di sekolah baru itu mengikuti kelas yang seharusnya atau dia terpaksa harus mengulang ke kelas baru? Enggak. Jadi meneruskan. Sampai hari ini masih terdaftar di sekolah itu. Dan untuk urusan dapodik dan sebagainya itu pihak yayasan akan berurusan. Tadi sudah dibahas seperti itu Bang ya. Pendidikan. Artinya kalaupun dia tidak mengulang ya, lanjut pendidikannya ya. Dan nanti kalau misalnya ujian nasional dan urusan dapodik dan sebagainya itu sudah disanggupi, akan diurus pihak yayasan kepada dinas pendidikan. Karena menurut beliau pihak yayasan bahwa Kaisar masih terdaftar di situ, belum dikeluarkan. Jadi artinya ada peluang untuk itu. Jadi peluang untuk mengulang nggak gitu. Paling akan ada ujian-ujian khusus. Itu konsekuensinya begitu ya. Khusus itu supaya ada nilai lah begitu. Sejauh ini sekolah yang dituju kalau tidak salah katanya Budi Murni ya. Belum tahu, belum ada koordinasi sama Komnas. Dan itu kita juga tidak dalam posisi menyetujui sekolah mana. Saya katakan tadi atas pilihan Kaisar. Kalau pilihan Kaisar di sekolah A, kalau itu disepakati oleh keluarga dan sebagainya, silakan. Jadi kami tidak harus ke sana. Harus tidak ke sana, Pak. Ya. Saya kira itu hak dari Kaisar itu memilih. Karena saya sampaikan, biarkan Kaisar memilih sekolah yang menyenangkan bagi dirinya. Jangan diintervensi oleh orang lain. Cuma persyaratan supaya dia bisa
diterima di sekolah, pilihannya itu pihak sekolah tidak memberikan dokumen-dokumen, tetapi itu disanggupi sampai pada urusan dinas pendidikan untuk keperluan-keperluan sampai ke seragam dan sebagainya akan ditanggung oleh pihak yayasan. Saya kira itu yang terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terimplementasi dengan baik dan keluarga juga bisa menerima lapang dada. Harus melihat kepentingan terbaik dari Kaisar itu. Jangan ego dan emosi ya Bang ya. Iya. Nggak ada gunanya, nggak akan selesai. Oke Bang. Oke. Terima kasih atas waktunya Bang. Sama-sama. Semoga kita bisa sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Terima kasih juga untuk delegasi podcast ya. Jadi saya kira ini juga adalah bagian dari sosialisasi Bang. Di Kota Medan. Ya Bang. Terima kasih.